warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisan Abad Rahman, NIM saya 2316050188. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas dari Bu dosen. Pertama-tama ini adalah data kelas yang kita dapat. Oke, kita lanjutkan langsung ke soal pertama. Buatlah tabel distribusi frekuensi beserta langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah kita tentukan R-nya. Rumus R adalah data terbesar dikurang dengan data terkecil. Maka data terbesar kita adalah 94. Dan data terkecil kita adalah 7. Maka kita masukkan nilainya 94 dikurang 7 sama dengan 87. Langkah kedua, tentukan banyak kelas. Untuk menentukan banyak kelas kita memerlukan rumus. Jadi rumusnya 1 ditambah 3 dikali log n. 1 ditambah log n, n berarti jumlah data. Jumlah data kita adalah berjumlah 29. Jadi langsung kita masukkan log n kita berarti log 29. Kita masukkan ke dalam angka, jadi angkanya 1 tambah 3, 1 ditambah 3,3 dikali log 29. Log 29 sama dengan 1,46. Jadi kita turunkan 1 ditambah 3,3 dikali 1,46. Kita jumlahkan 3 kali 3,3 dikali 1,46 berjumlah 4,818. Jadi kita jumlahkan dengan satunya jadi 5,818, kita genapkan menjadi 6. Lanjut ke langkah selanjutnya, panjang kelas atau P. Untuk rumusnya adalah P ini adalah R per B. R kita tadi 87, kita masukkan angka 87. B kita berjumlah 6, kita masukkan 6. Jadi 87 dibagi 6 sama dengan 14,5. Kita genapkan menjadi 15. Langkah selanjutnya, ujung bawah interval pertama. Ujung bawah interval pertama ini adalah angka yang paling kecil. Angka paling kecil kita adalah 7. Langkah selanjutnya adalah ujung paling atas interval. Ujung paling atas interval ini adalah 94. Jadi kita masukkan 94. Lanjut ke tabelnya. Di tabel ada selang kelas, batas kelas, titik tengah kelas, frekuensi. Maka kita cari dulu yang pertama selang kelas. Untuk mencari selang kelas, kita masukkan angka paling kecil pertama. Angka paling kecil pertama kita adalah 7. Dan untuk mencari selanjutnya, karena panjang kelas kita adalah 15, maka kita harus menghitungnya. Menghitung dari angka 7 sampai angka 7 sampai berapakah 15 ini. Berarti setelah saya hitung hasilnya 21. Berarti kita masukkan 21. Dan untuk ke bawahnya karena 21 kita pindahkan 22. Maka sama seperti jalan yang pertama, kita hitung juga sampai 15 dan dapatlah 36. Begitupun selanjutnya. Oke, karena selang kelas sudah kita dapatkan semua, kita lanjut ke batas kelas. Untuk mencari batas kelas, angka pertama dikurang dengan 0,5 dan angka kedua ditambah dengan 0,5. Berarti angka pertama kita 7. Jika dikurang dengan 0,5 berarti kita dapat hasilnya 6,5. Dan angka kedua kita 21, jika ditambah dengan 0,5 maka jadinya 21,5. Dan begitu pun selanjutnya. Dan sudah selesai batas kelas, maka kita cari titik tengah kelas. Untuk mencari titik tengah kelas ini, kita membutuhkan angka yang di batas kelas. Maka dengan caranya 6,5 ditambah dengan 21,5 dibagi 2. 6,5 ditambah 21,5 berjumlah
berjumlah 28. Dan kita bagi 2. 28 dibagi 2 hasilnya 14. Dan begitu pun selanjutnya kawan-kawan ya. Selanjutnya kita mencari frekuensi. Untuk frekuensi ini kita membutuhkan data yang sudah diurutkan. Nah, teman-teman, datanya sudah saya urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka selanjutnya kita harus menghitung angka yang di selang kelas. Angka di selang kelas 7 sampai 21. Maka kita harus menghitung berapa jumlah angka yang ada di jumlah data ini, dari angka 7 sampai 21. Mari kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti datanya ada 6 buah. Ada 6 kelas ya. Maka kita masukkan frekuensinya 6. Dan begitu pun selanjutnya dari 22 sampai 96 ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, kita ke soal nomor 2. Buatlah histogram. Untuk membuat histogram, maka kita membutuhkan data yang berada di tabel yang sebelumnya. Untuk sumbu Y, kita membutuhkan frekuensi yang tadi. Balik lagi. Jadi untuk frekuensinya kita ada 2, 3, 6, 7, 8 angka-angkanya kan. Maka kita masukkan ke tabel, ke histogram tadi yang ke sumbu Y. Ke 2, 3, 6, 7, 8 ya. Dan untuk sumbu X-nya, maka kita membutuhkan data-data yang ada di batas kelas. Angka pertama 6,5, 21,5, 36,5, 51,5, 66,5 dan 81,5. Maka kita masukkan angka-angkanya kawan-kawan ya. Nah, habis itu kita teman 6,5 frekuensinya tadi 6, 21,5 frekuensinya 7, 36,5 frekuensinya 8, 51,5 frekuensinya 3. Oh, yap, 66. Bentar kawan-kawan. 66,5 frekuensinya 2, 81,5 frekuensinya 3. Nah, dari tabel histogram ini dapat kita simpulkan kawan-kawan bahwa data terbesar berada di 36,5 sampai 51,5 dan data terkecil berada di 66,5 sampai 81,5. Lanjut ke tabel berikutnya, ke soal berikutnya. Buatlah diagram dahan daun. Diagram dahan daun ini membutuhkan data-data yang tadi kan kawan ya. Maka untuk membuatnya kita urutkan. Ini kosong ini buat satuan, 1 17-an, 2 20-an, 3 30-an, 4 40-an, 5 50-an, 6 60-an sampai selanjutnya. Maka buat angka-angka yang data tadi seperti ini kawan-kawan ya. Ya ini misalnya 41 angka kita. Berarti kita masukkan di sini kawan-kawan. 4-nya ini kan, 1-nya. Jadi gitu semuanya. Jadi cuman buat ujungnya kawan-kawan ya. Nah, sudah selesai kita buat ini. Karena ini belum berurutan yang mana dulu yang kecil atau yang mana yang besar duluan, maka kita buat yang diagram keduanya. Ini udah kita urutkan 07, 08, 6, 79 sampai selanjutnya kawan-kawan. Udah kita urutkan. Udah dampak yang kecil dulu baru yang besar dulu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Carilah mean, modus dan median. Buat mencari mean kita membutuhkan rumus mean adalah
kita membutuhkan rumus jumlah data per n. Maka berapa jumlah data kita? X1, X2, X3 sampai X29 kita tambahkan. Kita masukkan angkanya. Masukkan karena n kita adalah 29. Jadi sudah saya jumlahkan berapa jumlah data kita tadi semuanya. Kita dapat 1212 dan n kita 29. Maka 1212 dibagi 29 dapat hasilnya 41,7. Untuk mencari modus ini adalah angka yang sering muncul. Maka kita lihat data kita. Angka apa yang sering muncul? Angka 28, 1, 2, 3 ada 3 buah. Dan angka 37, 1, 2, 3. Maka angka yang paling sering muncul adalah 28 dan 37. Maka kita tulislah 28 dan 37. Nah, untuk mencari median, kita memerlukan rumus X buka kurung n tambah 1 tutup kurung per 2. Jadi X kita belum ada, kita turunkan saja. N kita berjumlah 29 ditambah 1 per 2. 29 ditambah 1 hasilnya 30. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Nah, untuk mencari median ini adalah angka tengah kawan ya. Jadi kita hitunglah data kita yang berada di jumlah angka 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berada di angka 37. Maka sudah ditemukan data yang ke-15 adalah 37. Jadi median kita adalah 37. Untuk soalan berikutnya, tentukan Q1, D6 dan P55. Kita cari Q1-nya. Rumus Q1 adalah I buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 4. I kita adalah 1, maka kita masukkan 1. N kita adalah 29. Maka 29 ditambah 1 adalah 30. 30 dibagi 4 dapat hasilnya 7,5. Lanjut ke D6. D6 berumus I buka kurung N tambah 1 per 10. Karena I kita 6, maka kita masukkan turunkan 6. Jadi buka kurung N kita adalah 29. Jadi 29 ditambah 1 30. 30 nya kita kalikan dengan 6 tadi, maka dapat hasilnya 180. 180 kita bagi 10 hasilnya 18. Lanjut ke P55. P55 berumus I buka kurung N tambah 1 per 100. I kita adalah 55, maka kita turunkan 55. N kita tetap 29. Jadi kita jumlahkan 29 tambah 1 hasilnya 30. 30 nya kita kali dengan 55 hasilnya 1650. 1650 kita bagikan dengan 100 hasilnya 16,5. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.